kumpul kita berbincang, di titik kumpul kita bercerita, mencari solusi, pecahkan masalah, penuh canda dan tawa. Kami hadir di titik kumpul, tontonan asik, ya titik kumpul, titik kumpul. Iya Wak Be. Dika, tengok nih. Catering Wak Be menang tender, Dika. Hebat ya. Sebagai salah satu penyedia makanan bergizi gratis. Hebat, tepuk tangan awak ya kan. Ya ampun Dika, jadi Wak Be udah bisa tanam modal nih 2M. Oh 2M, mamam gitu, 2M mamam ya. Tapi hati-hati nanti Wak B, karena kita harus teliti juga. Bener nggak itu gitu kan. Maka kita panggil ahlinya dulu lah. Nanti kalau misalnya Wak B buat makanannya, terus makanannya nggak sesuai gizinya, nggak sesuai speknya, kan bahaya. Betul, padahal Wak Be udah mau belanja loh. Waduh, tunggu, sabar dulu ya Sabar kan. dulu ya. Iya, telurnya telur apa? Jangan kasih telur angsa nanti ya kan. Iya kan rugi. Iya betul-betul. Ya udahlah Kita kalau panggil gitu, aja lah ya. kita panggil aja. Narasumber kita hari ini ya. Narasumber kita. Ya, biar nanti kita belajar dari mereka. Oke, Iya, baik. benar. Silakan, ada Kak Resi dan Ibu Harman ini. Silakan, Ada Mbak. Kak Lini dan juga Ya. Kak Resi Silakan. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan Selamat Kak. datang. Selamat datang Bu. Silakan duduk Bu. Bu Lini, Iya, silakan silakan Bu. duduk. Enak manggilnya ya? Iya. Kayak mahal ini gitu ya. Dika perkenalkan dulu dua narasumber Ya, kita hari yang ini. satu ada Kak Resi selaku akademisi, ya kan. Kemudian nanti ada Bu Armalini dari ahli boga. Ahli boga. Oh, Masak ya. luar biasa Jadi ya. memang hari ini kita akan membicarakan tentang nih pemberdayaan perempuan ini, aktivitas perempuan dalam program makanan bergizi Iya, gratis. perempuan punya andil tidak? Saya rasa ada lah ya kan Mbak Be? Pastilah. Nggak mungkin lah. Tapi kita segarkan dulu. Mana kita weh? Titik kumpul. Iya, kita segarkan dulu ya kan? Iya. Karena acara titik kumpul. Selamat datang Kak Resi, selamat datang Bu Armalini ya. Hari ini kita bahas tentang makan-makan. Sesuai dengan tema hostnya ya kan? Montok-montok ya kan? Coklat-coklat. Kami kayak air itu, air coklat. Susu gitu ya, Iya, cappuccino. cappuccino. Ya. Nah, peran perempuan dalam program makan bergizi gratis pastinya sangat banyak ya. Mulai dari mempersiapkan makanannya, mulai dari mungkin mendistribusikannya, memasaknya juga ya kan. Lalu mungkin memastikan anak-anak itu bisa mendapatkan gizi, itu merupakan satu hal yang menjadi penting bagi para ibu di rumah. Jangan nanti anaknya makan bergizi malah mamanya kurang gizi ya kan. benar. Jangan sampai ya kan. Jadi mamanya pun juga harus berperan. Nah, kita ke Mbak Wak Be dulu. Ke sini dulu. Masa ke Wak Be? Kelebihan gizi ya. Kali ini dulu Kak Sama Lini. Ibu Lini, Kak Lini ya kan. Kali ini bagaimana peran perempuan kita? Peran perempuan dalam program makan bergizi gratis. Seberapa besar perempuan itu diikutkan andil oleh negara dalam program ini? Silakan Kak Lini. Terima kasih ya. Perempuan itu untuk urusan makan ya. Urusan makan itu memiliki peran yang sangat penting ya. Karena dimulai dari rumah sendiri untuk anak dan keluarga, itu urusan makan adalah paling yang utama gitu ya. Dengan adanya program pemerintah untuk makan bergizi anak-anak, Ya. saya rasa memang perempuan itu sangat berperan karena dari cara pengolahannya. Jadi Pengolahannya. ibu-ibu sekarang ini tidak hanya tahu masak, tapi mereka juga saat ini sudah sangat kreatif untuk belajar bagaimana cara mengolah bahan makanan itu menjadi lebih baik dan gizinya juga tercukupi. Kayaknya ini Iya. memang gaweannya perempuan ya, Iya. gaweannya mama-mama gitu. Tapi kan zaman sekarang Dika tidak hanya perempuan, malah kita lihat ya kali ini chef sudah banyak kok laki-laki ya. Ya, kali ini. karena iya. memang Asef itu laki-laki. Oh ya chef. Nah kalau Resi sendiri memandang Ya. peran perempuan ini dalam hal kegiatan makanan bergizi gratis, gimana Ya. sih?
Oke, baik Kak. Jadi kan perempuan ini memiliki peran yang sentral ya, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarganya ya. Di keluarga apa-apa ibu gitu ya kan. Ya, apalagi yang mak katanya, mak katanya kunci di mana katanya Ya. kan. Apalagi yang berhubungan dengan makanan ya. Orang kalau nggak makan pasti bawaannya emosi kan. Makanya di keluarga ibu ini memiliki peran yang penting. Nah, begitu juga dengan program makan bergizi gratis ini. Dengan adanya program ini sebenarnya bagus ya, Pak Dika dan Kak Abe ya. Wak B ya. Masa Wak Dika dan Kak B? Jadi kan kalau adanya program ini selain penerima manfaat ya, ibu-ibu kan bisa dilibatkan sebagai pengelola gitu. Dia yang masak ya? Yang masak, kemudian Belanja. yang belanja. Jadi kan bisa memberikan penghasilan juga ya Bu bagi Penghasilan tambahan ya. ibu-ibu. Itulah yang berkaitan dengan pemberdayaan Lumayan lah perempuan bisa pergi gitu. ke Kapadokia nanti hasilnya ya. Bisa meningkatkan Terlalu jauh ya. kesejahteraan dan ekonomi tentunya. Jadi bagi memang kalau kita perempuan. berbicara tentang perempuan itu banyak sekali peran perempuan ya. Tadi apa aktor utamanya ya Kak Lini Ya, kayaknya perempuan. perempuan ini. Nah kalau kita cerita tentang Kak Lini sebagai ahli boga, apa aja sih komposisi yang dipersiapkan untuk makanan bergizi? Yang sebaiknya dan dibuat sebaiknya. standar oleh pemerintah. ya. Karena kan itu berapa ya Kak? Mohon maaf, berapa Budgetnya? per pack dia budgetnya Per untuk pack. program ini? Iya. Kalau untuk makanan bergizi itu dari zaman dulu kita sudah punya Susunan, seperti empat susunan sehat, ya 4 lima sehat 5 sempurna. sempurna. Ya. Nah, itu. Kalau untuk budgetnya saat ini dari PAUD sampai dengan kelas 4 SD itu di angka kalau saya tidak salah ya itu di 13.000. 13.000. Iya. Dari kelas 4 sampai SMA, SMU itu 15.000. Besar berarti ya. Iya. Udah bisa itu ya makan Cukup, bergizi ya. cukup itu Kak. Kita bicara di sini dengan kapasitas masak yang besar ya. Oh. Nah, itu. Jadi sekali banyak belanjanya. Iya, iya, Barangnya kalau beli sangat. lembu satu kandang-kandang itu. Iya kan? Iya. Telurnya pun satu kang telurnya Betul. dibeli. Telurnya aja. Mereka tamu kita haus. Wak. Oh iya lupa. Maaf ya Kak Lini, Kak Resi. Mau minum apa? Bebas. Iya, yang penting bergizi ya. Yang penting bergizi. Ya udah, saya persiapkan dulu. Yang Nah, penting kita ikhlas revisi lagi kan. Untuk jenis porsi tadi kan sudah Iya. per pack sekian gitu kan. Tapi kira-kira potensi dari proteinnya apa? Apakah bisa diganti dengan hanya telur atau harus daging, harus ayam atau ada variasi kadang tahu tempe itu gimana? Oke, baik Bang Dika. Jadi setahu saya program makanan bergizi ini kan sudah ada ahli gizinya. Nah, jadi pasti sudah dihitung kandungan bahan makanan yang akan disajikan untuk mahasiswa untuk siswa ya, baik dari PAUD, kemudian SMP, SMA. Nah, itu pasti sudah disesuaikan kandungan kalorinya dengan kebutuhan si anak seperti itu. Nah, menurut saya 15.000 itu cukup ya, karena kita berbicara bukan yang mewah kayak salmon atau apa gitu ya. Telur aja itu kandungan gizinya juga sangat Tinggi bagus gitu. Seperti kacang kedelai sebagai protein nabati itu juga memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk anak-anak. Jadi dengan adanya MBG ini sebenarnya sangat mendukung ya untuk keluarga. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya juga kita berdayakan ibu-ibunya. Jadi kan ini kan hanya makan siang di sekolah gitu. Harapannya itu supaya ada edukasi gitu. Nah, di sini kita harus memberdayakan orang tua harus bisa menyiapkan juga di rumah meskipun anggarannya kecil tapi tahu gitu mana aja makanan yang gizinya dirinci, cukup gizinya gitu. cukup. Oke, silakan untuk Wak B, anak, masuk. gitu. Ini dia salah satu makanan bergizi gratis yang ada di Cafe Wak B ya. Ini airnya memang terlihat bening. Ini merupakan kamuflase ya. Jauh ini ngambilnya Iya. kali ini. Apa tadi Zimbabwe biasanya ya. Makin jauhnya ya.
Cuman bunganya tidak termasuk yang dimakan ya, itu bunganya pula yang Mana dimakan. tahu bisa kesomboy kan Iya, itu dia. Iya pula ya. Iya, ternyata harus seperti itu ya, biar ibu-ibu itu pun paham juga Iya. ya. Bahwasanya gizi yang tepat itu untuk anak itu seperti ini, ya kan. Kalau Ibu Lini sendiri mungkin daging itu berapa hari dalam seminggu gitu mungkin kita si anak-anak ini mengkonsumsi sebaiknya gitu kan. Karena daging itu kan termasuk jarang ya. Iya. Iya. Sedapat pengetahuan saya dari daftar-daftar menu ya dari teman-teman yang sudah punya dapur itu sendiri. Jadi untuk menu daging juga tidak disajikan dalam seminggu sekali. Dia Oh, 2 enggak. minggu sekali. Oh dia 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu. Itu pun kalau beruntung. Kalau dapat lengkuas, Berapa lama ya? Mana tahu ya kan dapat lengkuas betul. Ya, oh gitu Bu. Jadi terus yang sisanya ayam. Ayam, ikan, telur dan susu juga itu seminggu sekali kalau nggak salah. Oh susu seminggu sekali juga? Iya. Oh makannya seminggu sekali? Makan Tapi seminggu setiap sekali. hari selama 6 hari itu terus di Ada. Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Iya. Ya, karena kan sekolahnya 5 hari. Sabtu Oh tidak. iya. Sabtu dia puasa. Minggu puasa. Iya, tapi memang kekhawatiran kita tadi ya kali ini mengenai pegawai-pegawai kantin tuh yang ada Iya. di sekolah gitu. Itu gimana Dengan ya? adanya program MBG ini kan otomatis pemasukan mereka itu pasti Sepi berkurang, kantinnya, sepi. Anak-anak pun mulai perhitungan nih. Tapi itu menurut Kak Sheila tuh Iya. gimana sebagai praktisi perempuan ya, salah satu praktisi perempuan yang juga kita ngelihat ini pendaya gunaan perempuan kan di kantin-kantin itu juga banyak gitu. jadi itu tergantung komunikasi kita ya, Wak. Nah, segala sesuatu itu akan clear jika komunikasinya bagus. Wah. Mungkin pihak sekolah bisa membuat agenda khusus untuk pemilik-pemilik kantin ya, bekerja sama juga mungkin dengan catering ya. Kan cateringnya juga bisa menggait ya ibu-ibu kantin, ayo ikut dalam program MBG ini seperti itu. Oh gitu, iya bener juga ya Dika. Iya dong, Jadi bisa. dia memang kalaupun dia nggak kerja di kantin ya udah di cateringnya Bu Lini Cateringnya aja. Bu Lini aja. Ya minimal kan dia bisa untuk memakan makanannya tadi. Memakan lah. Mencicipi. Benar mencicipi. Itu biasanya gimana sih Kak prosedur untuk apa ya yang dapat project itu untuk MBG itu, ada nggak prosedur khusus yang kita ajukan supaya catering kita bisa keterima ikut, tuh bisa dalam ikut salah dalam satu pengisi ya, Ya. pengisi acara. Ya, Pengisi acara. Ya, untuk tahap awal itu yang harus didaftarkan adalah yayasannya. Oh. Yayasan. Dia pakai yayasan. Iya, pakai yayasan. Jadi yayasan itu satu yayasan bisa membawahi 10 dapur. Ya, bisa membawahi 10 dapur. Nah, setelah yayasan itu di-approve, disetujui, baru kita bisa mengajukan titik dapur. Masih titiknya loh. Oh titiknya. Belum dapurnya ya. Iya, Masih titik dapur. Nah, kita tunggu sampai proses titik dapur itu disetujui, setelah diverifikasi, apa namanya ya, dicek lah ya. Panjang ya Nah, prosesnya. ya seperti itu. Jadi memang banyak ya yang mungkin salah. Kalau Kaprah. saya sih salah informasi ataupun ada yang belakang-belakang gitu ya. Jadi mereka pada buat dapur, mempersiapkan dapur dari nol sampai selesai baru mengajukan. Oh. Terus ditolak. Iya. Nah, itu Udah yang keluar modal. iya kan, nah benar. itu kan rugi. Iya. Nah, jadi memang prosedurnya itu adalah kita ajukan titik dapur dulu, setelah di-approve baru kita dikasih
ini ya layout dapurnya bagaimana yang seharusnya. Oh, dikasih standar lah ya? Iya, harus ada. Iya, Oh, ada barulah kita bisa standarisasinya. tuh baru buat dapurnya. membuat dapurnya. Dan isi semua harus sesuai dengan ketentuannya, termasuk peralatannya itu harus dari stainless. Tidak boleh Oh, nggak boleh gaduhan lain. plastik-plastik Iya, gitu ya, nggak melamina. boleh. itu modal pertamanya itu diserahkan kepada pemilik dapur berarti atau penerima Iya. tender. Modal awal untuk dapur itu adalah yang punya dapur. Oh, yang punya dapur. Satu dapur itu Kak untuk berapa jumlah makanan? Jumlah berapa pack gitu? Satu dapur. Untuk saat ini satu dapur menangani sampai dengan 3.500 siswa Per hari. per orang per hari. Per hari. Per hari. Berarti disitulah dicari titik-titik sekolahnya itu ya, yang Ya, terdekat yang dengan terdekat. dapur. Dia seputar 5 km dari dapur. Nah untuk Kota Medan Oh, sendiri 5 nih, kilometer ya. untuk Kota Medan sendiri sudah ada berapa dapur sih yang Iya, tersedia? sudah ready, standby. Masih banyak yang belum dari target, masih jauh dari target. Oh. Ya. Info terakhir dapur yang sudah di approve di Medan itu 10 dapur 10 dapur. dari 220 dapur. Masya Allah. Masih panjang. Masih panjang. Dari 200. Makanya Wabe masih punya kesempatan. Iya, modalnya itu yang gak dipikirkan. Kan ada Kak Resi. Oh itu bisa kita ajukan juga ke bank ya Kak? Dia untuk pembayaran Bu gimana? Untuk pembayaran, info terakhir yang saya dapat adalah dibayar di depan selama per 10 hari. Per 10 hari. Berarti itu untuk biaya belanja, Iya. penyediaan makanan berarti ya Kak? Oh berarti harus kuat juga Dika modalnya. Nggak bisa kan? Iya kan, karena kita harus bangun dapur dulu. Nah layout dapur itu disesuaikan oleh pemerintah. Ya, Untuk layout dapurnya. standarisasinya. Ada standarnya. Berarti itu modalnya sih pengelola. Betul. Pemilik dapur pada awalnya. Lalu ketika dia sudah di-approve nih Kak, dengan segala macam verifikasi itu di-approve lah dia, baru diberikanlah uang untuk 10 hari pertama. Iya, dan uang itu akan dimasukkan ke dalam yayasan, rekening yayasan. Gitu. Jadi dari dana yang misalnya yang 15.000 ya, yang 15.000 itu 13.000 masuk ke yayasan. Seperti Yang itu. 2.000 baru masuk ke rekening pengelola yang punya. Tapi kita tahan dulu, kita mau break. Oh iya. Ya, karena ini seru udah bahas duit ini ya kan. Iya kan? Berapa untung kita? Nanti kita akan kembali saat lagi. Mana kita weh? Titik kumpul. Lagi mana kita weh? Titik kumpul. Masih bersama Wabe, rekan Wabe. Putra. Wabe tadi kan katanya titiknya dulu kasih. Udah pas lah titik kumpul Iya kita titik, ini. iya. Nanti Dikasih bisa lah ya titik kan dulu. Kak titiknya di sini dibuat. Ada. Bisa. Kok 3.500 kecil kali lah itu Kak. Iya, iyalah kalau duit 5.000 masih balik 1.000 gopek lagi. Enggak lah. Ya ada ininya enggak Bu? Maksudnya 5 km tuh mesti ada berapa sekolah baru di ACC gitu. Nah, kadang-kadang kan ada titiknya kan dibuatnya titiknya tengah hutan enggak ada sekolah kan gimana ya kan. Ya, sebenarnya salah satu juga syarat untuk pengajuan yang menguatkan pengajuan itu adalah surat dukungan dari sekolah-sekolah itu. Oh, gitu. Iya. berarti datang lagi dong dia ke sekolah. kepala sekolah. Iya, minta surat dukungan kalau iya. gitu ya kan. Coblos saya itu dukung. Dong kalau Iya. gitu Kak. Itu ke kepala sekolahnya gitu. Iya, dari kepala sekolahnya mendukung kalau dapur diadakan di situ. Sini titiknya di Iya. sini. Jadi dengan menyatakan berapa siswanya. Seperti itu. Oh jumlah siswa. Iya. Itu satu dapur bisa ganti-ganti nanti, maksudnya Pengelolanya? hari ini sekolah yang ini, dapur yang ini, hari nanti hari depan misalnya yang sekolah yang ini, nggak bisa gitu. Tidak. Tetap bersama. Jadi satu kali kontrak setahun dia Di sekolah itu. Iya, gitu. sekolah itu. Nah sebenarnya program MBG ini Kak, itu diperkirakan selama berapa tahun?
diperkirakan itu selama presiden kita masih Prabowo ya. Iya. Karena kan ini iya. programnya program Program Pak Prabowo, beliau. iya. Tapi untuk review dapur itu setiap tahun. Oh, setiap tahun dicek ya? Iya. Dicek Direview ulang. mungkin kebersihan hygiene. Benar, ada nggak komplainnya, apakah makanannya itu sesuai yang disajikan dengan standar yang sudah dibuat di awal. Untuk mengantisipasi kejadian yang lalu-lalu, misalnya ada yang busuk mungkin Iya, makanannya sehingga menyebabkan anak-anak itu keracunan. Sakit perut, iya, benar. Itu ada nggak tim pengawasnya? Ini kan harusnya peran ibu-ibu juga nih boleh ya kan menjadi pengawas dari program makan bergizi gratis. Gimana menurut Ibu? Di dapur itu nanti ada ditempatkan 3 orang dari Ahli pemerintah gizi? ya, dari pemerintah. Itu salah satunya ahli gizi, kepala dapur, dan accounting. Oh, accounting ada. Accounting Iya. untuk menghitung apa, Kak? Menghitung tiap hari belanja. Oh, gitu. Iya. Berarti accounting dari luar, bukan disediakan oleh ininya orang Accountingnya yayasan. dari pemerintah, itu yang SPPI. Oh, yang Oh, itu standar. dari SPPI ya standarnya. Nah, kalau Resi sendiri gimana menanggapi MBG ini, Resi? Di daerah kawasan Resi itu sudah ada nggak terlihat tuh dapur-dapur yang mulai mengepul untuk mempersiapkan sekolah-sekolah tuh makanan bergizi gratisnya? Oke, kalau untuk pernah melihat sih pernah ya, Wak, di Medan Johor. Cuman waktu itu saya melihatnya dari TNI. Oh, yang dapur mengawasi. TNI? Iya. Yang masak mereka? Nah, itu yang Wih, kurang tahu. otot-ototnya tuh. Oh. Tapi saya melihat yang Yang masak mama-mama. yang mendistribusikannya TNI Oh, seperti itu. Mungkin distribusi. Bu Lini lebih tahu ya untuk teknisnya gimana. Kalau yang masak TNI juga? Nggak Nah, tahu ya? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya yang mendistribusikan, mengantarkan ke Iya. sekolah-sekolah itulah TNI Iya. ya. Mungkin biar nggak reco ya, Resi. Ya. Kayaknya sih gitu, Gitu ya. ya, biar aman Biar dia. nggak Itu ada mungkin waktu yang pas apa kemarin ya? Waktu yang pas baru-baru uji ya? coba. Uji coba. Pas iya. uji coba. Untuk selanjutnya sih kurang tahu, belum Iya, ada info lebih lanjut di Perpanjang sekolah lagi. tersebut. Tapi tetap itu tetap berjalan ya, Kak? MBG itu tetap berjalan ya masih di Iya. beberapa sekolah itu. Beberapa sekolah. Saat ini saya rasa masih belum mulai lagi ya. Belum Kemarin boleh. hanya trial aja. Oh, berarti setelah trial kita beberapa bulan yang lalu, saat ini belum ada. Belum karena ada. saat ini untuk kepala dapurnya masih dilatih ya oleh sebagian dari teman-teman di komunitas kita. Oh, Jadi jadi di apa latihnya di Rindam di Siantar. oh di Siantar. Mereka latihan masak apa latihan Iya, push up militer ini? nanti ya kan? Iya kan? Oh, di barak militer berarti dilatih ya? Iya, nanti Kayak siap mana Kak Resi? Hah. masak memang. Kak Lili. Kan terkejut aku jadi. Nggak salah, Wabi. Iya, terkejut. Dia latihan atau tata boga berarti kan dilatih di Rindam. Itu untuk apa? Biar secepat kilat mereka bisa menghidangkan masakan itu. Mukbang nanti ya kan? Untuk mentalnya saya rasa ya, untuk mentalnya. Untuk mental. Iya, Misalnya jadi- nanti makanannya marah, emosi. Oke. Tapi kalau untuk belajar teknis masaknya dari Dia orang sudah tahu. Kalau teknik masaknya basic awalnya orang sebenarnya sudah Memang udah ya udah tinggal dia cook ya, pelatihan koki gitu ya. ini aja. mungkin pelatihan teknis ya kan, mempersiapkannya misalnya durasi lama masaknya, baru saat proses pengantarannya dan jarak dari dapur ke sekolah gitu ya. Iya, ini penyajiannya. Penyajiannya juga itu tempatnya memang udah dibuat kayak gitu atau kita boleh beli lain-lain gitu. Sudah ada standarisasinya omprengnya itu. Stainless itu ya. Jadi nanti setelah dimakan, Ya dipulangin lagi. ditarik lagi. Iya, Itu yang ngumpulkan tugas siapa? Dari sekolah sudah diarahkan. Koordinasi lah ya. Iya, sudah dikoordinasi. Setelah dimakan, Wak Abe ditarik lagi sama makan-makanannya pun dikeluarkan. Mepe lagi. Iya, ini soalnya masih menjadi rahasia. Misteri makanan bergizi gratis.
Nah, Iya, kalau iya, Resi, iya, Pak B, ya. Resi kita kembali lagi mengenai peran wanita ya. Jadi kalau kita lihat Ini peran wanita wanita ini kan panjang ini, tidak hanya sebagai tukang masaknya dia mungkin bisa sebagai petaninya, Atau pemasoknya, gitu bahan kan. baku, bahan Menurut bakunya. Resi sendiri sejauh mana sih keberadaan perempuan ini dalam mensukseskan program MBG ini? Seberapa penting? Seberapa Pak? pentingnya? Sangat penting ya Wak B. Kenapa? Karena kan mulai dari yang masak pasti rata-rata ibu-ibu ya Bu Lini ya untuk MBG ini. Jadi kalau menurut saya itu sebaiknya ibu-ibu itu juga ada dilatih, Diberdayakan ya, ya. diberdayakan, diedukasi gitu. Jangan hanya melibatkan orang luar daerah gitu. Kenapa nggak ada rekrutmen untuk perempuan-perempuan di sekitar sekolah tersebut gitu. Iya, Jadi betul. mereka sendiri kan merasa terlibat gitu, merasa punya tanggung jawab terhadap kesuksesan MBG ini. Mereka bisa melihat langsung, oh anaknya dikasih loh makanan yang udah lengkap gitu. Dan harapannya kan ketika mereka udah dilatih, mereka mengetahui program ini, supaya mereka juga di rumah nanti praktekin gitu ke keluarganya. Karena mungkin ada anaknya yang udah tamat atau ada anaknya yang belum sekolah gitu. Nah Jadi itu tadilah bagian dari pemberdayaan gitu, edukasi ini yang penting gitu, yang sebaiknya digencarkan lagi oleh tim MBG. Menurut saya seperti itu. Nah itu berarti Iya. masukan untuk Kak Lini. Berarti kan beberapa titik dapur itu bisalah kita gunakan atau kita berdayakan perempuan-perempuan daerah situ ya Kak Lini. Atau itu ada ini audisinya? Audisi. Pertanyaan saya kan, untuk SDM-nya sendiri mungkin boleh di-spill kali ini berapa jumlahnya misalnya per dapur Iya, gitu per kan. dapur. Apakah menggunakan shifting ya? Sistem shifting karena kan pasti kan bergantian masaknya atau memang orangnya itu aja gitu. Gimana? Total karyawan yang sudah ditetapkan adalah 47 orang per satu dapur. Untuk yang satu 3.500 Iya. dengan berbagai macam apa lah ya, tugas lah ya. Iya, iya. Nggak semua dong Ada- masak. Ada yang Motong-motong, ngiring, Ya, motong-motong. nyuci-nyuci. Ada BNN ada. Bagian yang nengok. Bagian nuang-nuang. Iya. Ya kan ada kan. Ada juga tuh BII. Apa itu? Bagian ikan-ikan. Bungkus katanya gitu ya. Bungkus Pak, bungkus ya kan. Oh, seperti itu. Berarti 47. 7, satu titik. Satu dapur ya Kak satu Lini. dapur. Ya, itu sudah meliputi semua ya. Lebih banyak ya daripada KPPS ya. Jadi 47 orang itu standby lah dalam 5 hari kerja itu ya Bu ya. Iya. Dia cuma makan siang doang aja kan. Berarti dari pagi mereka sudah proses nanti siang udah pendistribusian kepada sekolah. Mungkin sore udah sama keluarga lah ya. Saya rasa mungkin 2 shift kalau perkiraan Oh, 2 saya ya. shift. Karena untuk karena prepare prepare besok lagi ya. untuk besok. Yalah, untuk besok masa kan dirajang dulu buncisnya gitu ya kan. Dipotong-potong dulu sayur-sayurnya, besok tinggal makan. Ya, tinggal makan Wak B, bukan Karena masak. jam pendistribusiannya juga kan berbeda-beda. Anak SD yang punya satu kawasan misalnya dengan SMP ya, itu kan jam untuk istirahatnya berbeda. Jadi jam pendistribusiannya itu juga berbeda. Dia pengantarannya pakai sistem sirine juga. Wiu, wiu, wiu. Nah pengantarannya itu tanggung jawab dari si pengelola. Itu termasuk di situ atau ada Ya, tim karena lain tiap lagi? dapur itu minimal menyediakan 2 mobil box. Oh, tugas saya minimal menyediakan 2 narasumber. Titik kumpul ya. Iya, berarti 2 mobil box itu modalnya sih ini juga. Wih, besar berarti Dika. Kalau kita hitung-hitung 3.500. Dia balik-balik ya. Iya. Biasa ya. Dia mobilitasnya itu ya kan. Nggak bisa satu Berarti kali. ini banyak yang terlibat ya Kak. Komunitas Tata Boga sendiri banyak terlibat dalam hal ini. Iya, alhamdulillah saat ini banyak. Baik sebagai Kepala pengajar, baik sebagai pengajuan untuk dapurnya sendiri. Gitu. Untuk hygiene-nya sendiri Bu, ada timnya yang misalnya yang rutin ngecek gitu kan. Hygiene, sanitasinya gitu kan. Iya, ada. Karena Pasti, ini juga melibatkan dinas-dinas ya, dinas kesehatan, dinas ketenaga kerjaan, Disnaker, iya. Oh, berarti pekerjanya pakai upahnya upah minimum juga atau gimana? Atau harian? Atau per hari.
Upahnya itu saya rasa tergantung negosiasi ya nanti ya. Oh, tergantung negosiasi Wak B. Oh, iya, Bisa aja seperti Wak B merekrut saya kan. Iya kan, dua bulan kemudian baru ku gaji. Iya. Tega Iyalah, kali Wak B. biar didepositkan dulu duitnya. Kan Wak B nggak mau. Biar mutar dia ya, Wak B ya, gitu ya. Mutar. Nah, nih kalau Resi kan, Wak B dengar Resi ini dia apa ya, pengecek gizi anak. Perawat anak. Oh, perawat anak. Perawat Berarti itu ada ikut terlibat nggak dalam pengecekan makanan-makanan yang disediakan tuh? Tentu tidak ya Wak B, itu kan ada rekrutmen khusus untuk iya. tim evaluatornya ya Bu ya, untuk tim pelaksanaannya. Paling saya sebagai orang di luar yang mengamati dan memberikan masukan. Nah, Oh, seperti BNN berarti nih. Ya nengok-nengok aja Iya, nih. bikin intip-intip. Intip-intip ya. Cocok nggak gitu kan? Ya. Jadi kan peran saya kan sebagai perawat anak itu kan tidak harus terlibat langsung dalam teknis, tapi bisa lewat membentuk komunitas ibu-ibu ya, memberikan edukasi, kan udah sering juga kesini Iya. MPASI ya, makanan pendamping ASI. Jadi intinya ya kita empowerment ya, enabling, memampukan ibu-ibu dan juga melatih gitu supaya apa, tercapailah kesejahteraan dari perempuan seperti itu. Nggak hanya mengandalkan suami seperti itu. Jadi perempuan-perempuan itu diharapkan ya lebih cerdas ya, terutama dalam memberikan asuhan kepada anaknya sebagai generasi emas 2045. Iya, karena kan kalau Wak B rasa ya Res, mama-mama zaman sekarang ini dia lebih aktif di Facebook Res daripada dia masak. Kalaupun dia masak, di sorotnya itu, di syutingnya dia bagian masak-masak. Hai guys, gitu ya. Iya, hai guys hari ini. Tengok nih masakanku. Suka gitu dia Res. Iya kan? Itulah Wak B, makanya kita nih juga aktif di sosial media gitu. Jadi bekerja sama dengan platform-platform parenting online ya. Saat ini ada Proud Mom, Gaya Parenting, kemudian The Good Parent ya, puan.id, ini platform-platform yang memang tersedia untuk memberikan layanan edukasi. Kepada ibu-ibu ya. Cuman kalau untuk FB Pro ya agak-agak susah nih mendatangi ibu-ibunya gitu. Tapi tetap untuk platform-platform parenting itu juga diiklankan juga di Facebook. Nah, banyak tuh ibu-ibu yang aware nih, yang mau mengikuti pelatihan dari parenting dan lain-lain itu, banyak nggak? Banyak. Tapi ya? memang jujur saja rata-rata ibu-ibu yang kebanyakan tinggal di kota malah. Yang aware. Yang aware gitu. Yang tinggal di desa enggak ya? Yang iya, satu mungkin keterbatasan jaringan informasi. Nah, makanya saya sebagai akademisi kami selalu memberikan pengabdian masyarakat gitu, menelusuri daerah-daerah. Nah, ini yang akan saya lakukan nih nanti perawatan bayi baru lahir nih daerah teladan seperti itu. Waktu itu saya juga pernah buat pengabdian masyarakat itu tentang responsive feeding di daerah tebing tinggi. Jadi kita ke daerah-daerah yang ada banyak lahan sawitnya gitu. Jadi memberikan edukasi gitu kepada ibu-ibu. Ya, siap. Di sawit-sawit itu enggak lah ya. Pikir-pikir sawit nih. Iya, maksudnya daerah-daerah yang terpencil. Iya benar, karena memang harus karena senternya tadi itu perempuan, aktor utama, aktris utamanya dalam kehidupan ini perempuan, Dika, biar tahu Dika ya. Nah, peran Resi inilah dia harus mengedukasi, memberi kesadaran kepada perempuan dimanapun ya Resi, bahwa penting tuh keluarga yang bahagia terbentuk dari wanita yang bahagia. Asik, kan? Pandai kali. Betul. Luar biasa kan, mungkin kita mau break dulu nih. Iya, break dulu. Iya, biar kita dengarkan lagi lagu dari follow band kita ya. Mana kita weh? Titik kumpul. Kembali lagi, mana kita weh? Titik kumpul. Perbincangan kita semakin lama semakin seru. Betul. Nih Wak B, kan Bu Armal ini kan dari komunitas perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia. Iya. Itu Bu, anggotanya ada laki-lakinya kan? Ada. Ada ya? Ada. Tapi kemayu. Memang Maco masa. semua. Oh, maco Maco semua. ya. Pantasan kali ini dia segar wajahnya. Iya, maco semua rupanya ya. Kan berat, sebenarnya berat ya kali ini ya.
kerja boga itu kan, kalau kita ngelihatnya kan sudah jadi tuh. Kalau yang belum masih dalam proses itu kan Wah, dia prosesnya angkat-angkatnya semua. ekstra tenaga ya kan, Iya. pastinya ya kan. Kalau di jasa apa sendiri yang dari di organisasi Ibu sendiri ini ngirimkan tim untuk MBG tadi itu mayoritas perempuan atau laki-laki? Untuk pengajar ya. Iya, Untuk pengajar itu waktu itu dari MBG juga membuka peluang ya untuk penerimaan pelatih. Oh ternyata bisa direkrut juga dari Iya, yang umum ya? bisa. Bisa direkrut, bisa tuh Wak B masuk nanti ya kan? Iya. Menjadi pengajar ya kan? Ngajari kayak mana cara motong tempenya ya kan? Gini, Iya, motong tahunya. Wah, Benny jago juga masak. Iya. Masak air. Jago kali Wak B ya, masak air. Enggak lah, dulu Wak B pengalaman Wak B yang buat kue itu coba ceritakan dulu ya kan. oh iya, dulu tuh kan model Wak B itu sebenarnya kan Kak Lini nggak suka dia masak itu harus pakai takaran-takaran. Oh, nggak suka. Jadi main campak terus. Sap, Berapa sap, sap jadi gitu. Kalau di MBG gitu-gitu, campak-campak rugi lah ya kan. Iya, berarti Habis harus ada itu ya kan. takaran sesuai ya. Ada takaran sesuai. Dan Kalau campak-campak itu jadi apa? jadi kerumut dia, campak kan. Jadi kotor tuh lantai. Oh iya. Oh, jadi kotor. Wak B masak tuh marah dia kan. Mencampak-campak. Iya kan dia berarti harus sesuai takaran ya Kak. Berapa sendok garamnya, gulanya. Waktu Jadi pas biar direkrut nggak itu salah. sebagai mungkin sebagai pelatihnya ada pelatihan lagi, trainer of trainer misalnya. Ada. Jadi sebelum Kirimkan. dikirimkan untuk ke pelatih dapur-dapur ya. itu sebelumnya dilatih juga. Dilatih juga mereka ya, supaya mereka jangan sampai tidak sesuai dengan standar karena Iya, standar masakan beda. Beda Ini betul. standar masak kan ada yang bintang 5, ya kan? Ada yang kaki 5. Iya. Ada yang 5. Lain lah ya. Ya betul. Nah, berarti perempuan memang harus memiliki andil dalam program makan bergizi gratis ini. Kak Resi sendiri, kalau menurut Kak Resi gitu ya, kesehatan mental ibu misalnya gitu kan, kalau dia masak itu ada rasa kepuasan nggak kira-kira? Sebagai seorang perempuan lah. Jadi mana tahu nanti yang suntuk-suntuk di rumah baby blues lah segala macam ya kan, bagusan dia Masak. Atau dia melamar tuh menjadi ya bagian dari menjadi pelatih tukang dari masak. tukang masak. Gimana menurut kesehatan mentalnya? Memang kalau perempuan ya itu psikologisnya kayak yang dibilang Wak B tadi ya, bahwa rumah yang bahagia itu ibunya dulu yang bahagia. Nah, makanya kalau misalnya ada ibu di rumah, yaitu support dari bapak-bapak ya, harus dapat dukungan gitu supaya mental ibu bahagia ya kan. betul. Mungkin nih adalah istrinya nggak bisa masak, jangan langsung dimarahin ya kan, Bu. Jadi Cari aja Dicambung aja. Atau cari istri lain. Iya, cari istri yang bisa masak yang lain. Gitu. Enggak lah Dika. Jangan lah Wak B. dipuji-puji dulu, dipuji Puji-puji. ya, karena wanita sering dipuji, dia akan nyobain lagi menu baru, belajar masak Enak nih bang gitu kan, enak lah katanya ya kan. Rupanya asin. Iya. Ya. Jadi Baru kali ini aku makan makanan kayak gini gitu ya. Iya, betul. Tapi kan sebenarnya Dika, kalau kita lihat nih ya, perempuan zaman sekarang apalagi yang tinggal di kota, itu yang suka masak tuh sedikit loh Dika. Iyalah orang udah bisa pesan dari GoFood Online, ya, udah siap online. itu juga mereka bisa datang ke rumah makan ya kan Kak. Kadang mereka masak tahu udah berapa modalnya. Iya. Mereka beli tahu 2.000 aja udah bisa dapat 4 kali ini. Iya. Ya Gimana kan? Wak B beli itu? Jadi itu dia Dika, daripada masak-masak. Sebenarnya itu kan ada bagian dari apa ya, kecenderungan perempuan sekarang mau simple aja hidupnya Iya. tuh ya Resi. iya benar, tapi kan dengan kecanggihan teknologi kan banyaknya konten masak-masak sebenarnya itu jadi pemantik juga ya untuk Ya, ibu-ibu. Coba deh masak. Coba lagi Karena udah masak bawaan gitu. hati nuraninya ya kan. Iya, itu Bawaan- dan naluri gitu. Mother nalurinya. instingnya ya. Iya. Kalau anaknya makan masakannya bahagia, ibunya Iya, bahagia. dia pakai juga. doa dia kan. Pakai doa. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi ya benar juga, benar yang Iya, Resi bilang itu apa kalau si perempuan itu bahagia, tapi peran lelaki ini juga dong Dika. Support. ya, Support.
Kasih modal yang cukup. Iya, betul. itu dia Makanya kan modal. kebahagiaan itu tergantung donaturnya. Kalau donaturnya lancar jaya ya kan, biasanya bahagia. Itu siapa lagi yang mau kita cari kalau suaminya nggak bisa memenuhi? Iya, ada dong. Balik ke Jangan. rumah mertua. Iya. Aduh, Janganlah, kok itu ya kan? sih? Ya kalau dari segi kesehatan mental dengan masak itu kayak ada rasa kepuasan. Iya. Kepuasan batin. Ada orang yang masak itu jadi healing buat dia gitu. Oh, gitu. Ya, Kok saya tergantung healingnya orangnya. makan. Nah, ada. Sama kita. Sama kita ya. Sesuai nih, sesuai Iya. porsi. Ini kita agak, mohon maaf Bu ya. Ini kemarin kami lepas waktu lebaran haji sapi kurban. Iya, rupanya nggak berhasil diborong. Bahagia dia. Oh jadi cerita kayak cerita healing di mereka sini. gitu. Healing ya. Siapa sih ibu yang nggak bahagia gitu ya kalau masakannya habis sama keluarganya. Nah itu jadi kepuasan tersendiri bagi ibu-ibu. Tapi nggak semua ibu ya. Jadi setiap individu itu kan berbeda-beda ya karakternya. Anak kembar aja tuh kan bisa Beda beda karakter, karakter. ya, Jadi betul. itu dia dukungan keluarga, dukungan suami ya, itu sangat penting. Kalau untuk anak-anak mental. sendiri memang suka gitu kalau dia dimasak masakannya itu Iya, oleh lebih suka mana tuh ibunya anak-anak? sendiri. Kalau- Dibelikan Secara atau sosiologisnya lah. Ibunya kan udah masak nih Iya. kan, masak gitu kan, terus dikasih ke anaknya itu makan gitu. Secara psikologisnya, menurut kakak gimana? Relatif itu, apalagi kalau anaknya MPASI ya. Makanya kan kita lihat viral di TikTok ya kan. Akhirnya ibunya cuma ngasih makan nasi doang, anaknya mau makan dimasakin enak-enak, anaknya nggak mau makan. Ya itu relatif ya, karena memang itulah tahap perkembangan anak gitu. Makanya kan Bang Dika, saya kan jualan bubur bayi ya. Oh, Nah jualan yang bubur bayi. MPASI itu kan banyak ibu-ibu yang udah dimasakin niners, anaknya enak-enak. nggak mau? Tapi nggak mau makan, tapi pas makan catering bubur bayinya anaknya lahap Oh gitu. gitu. Iya. Artinya salah, memang salah mamanya berarti itu. iya, berarti Atau memang gimana? Nggak, memang seperti itulah tahap perkembangan anak. Mungkin ibunya teksturnya belum pas. Ini kan Iya. bicara bubur bayi gitu. bubur bayi usia 30 tahun mungkin bayinya ya kan. Jadi bayinya Oh itu susunya lain mereknya kalau kayak gitu. ya, berarti kayak gitu ya kan. Nah, ini kita udah berada di penghujung. di penghujung ya kan. Maka kita mungkin bisa memberikan kesempatan lah untuk Bu Lini Kedua ya narasumber kan kita. dan Kak Resi memberikan closing Closing statement mengenai tema kita hari ini, Iya, peran pemberdayaan. perempuan. Ya, pemberdayaan perempuan dalam program makan bergizi gratis. Mungkin dari Ibu Lini, silakan Bu. Ya, perempuan itu perannya sangat penting ya, apalagi bagi keluarga, bagi anak-anak dan suami. Jadi perempuan itu atau ibu itu juga harus selalu dijaga moodnya agar dia selalu happy. Happy ya. Itu menurut Jangan saya. sampai dia nanti emosi masa ya kan terakhir cabai rawit masukkannya ya kan. Bukan dikacampakannya minyak itu. Ya, Oke, Kak Resi, silakan. Kak Resi. Oke, jadi closing statementnya perempuan ya, apalagi ibu merupakan role ya, peran yang sangat penting di keluarga, sehingga kita harus senantiasa untuk melibatkan ibu dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan anak ya, khususnya misalnya dengan pemberian edukasi mulai dari bayi ya, atau bahkan dari hamil ya, karena kan targetnya mencegah stunting. Ya, Jadi itu memang tujuan akhirnya ya, ya. tujuan akhirnya dari hamil ibu itu udah kita arahkan untuk rajin konsul ya ke dokter, minum vitamin seperti itu, dan juga selalu kita berdayakan ibu-ibu Diajak dalam lah ya. diajak, diberdayakan, diajarkan ya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan perawatan yang terbaik dan dalam mengasuh anak seperti itu. Oke, terima Termaksud kasih. juga dalam persiapan makanan itu tadi ya. Iya Resi, benar. Jadi kan MBG-nya cuma di siang hari ya, untuk pagi dan sore, yaitu kita harus mengikutkan ibu gitu untuk biar tahu dia kan. melibatkan, Ibu. mengetahui. Oh ternyata protein itu wajib ada, Iya, bisa diganti dengan benar. ikan, Iya. dengan tempe, jangan sampai nggak ada proteinnya. Iya, kan. Itu Wak Be, biar anak-anak Indonesia seperti kita Wak. Oh ya. Iya. Sehat, Iya, kuat, sehat. bergizi. Iya. Sehat tubuhku, indah senyumku. Kasih.
Oke pemirsa, terima kasih ya Kak Resi, Bu Dini. Sama-sama. Mungkin ini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa pada esok hari. Mana kita weh? Titik kumpul.